Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul Qur'an wa syahrur rahmah wa syahru 'idqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para kiai, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Zainal SPDI, mudah-mudahan dia panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan, hari yang keberapa, Pak? Ke-24. Ternyata Lebaran sudah berada di ambang pintu. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka kita masih sangat bersyukur kepada Allah, karena bulan Ramadan ini kita masih diberikan sehat walafiat, berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita di dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau semalam sih mintanya ada kajian juga nggak apa-apa. Kalau ceramah dengan kajian beda, Pak. Saya udah tinggal menyiapkan bahannya, bahan tentang zakat sebenarnya. Kalau udah naik mimbar kan beda lagi ya. Iya, kalau duduk tuh ngaji nih kita. Kalau berdiri beda lagi dah. Kalau berdiri berarti kultum. Kuliah 7 menit ya, Pak. Ya. Alhamdulillah, insyaallah sehat semua, Pak ya. Allah mengingatkan kepada kita, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Dengan cara apa kita membersihkan diri kita? Maka di bulan Ramadan kita dilatih dari awal hingga akhir di bulan Ramadan. Bahkan lisan kita, pikiran kita, hati kita dilatih bagaimana kita membersihkan jiwa kita dari pikiran-pikiran yang kotor, dari isi hati yang kotor, dari ucapan-ucapan yang kotor. Maka kita dilatih bulan Ramadan. Ketika kita bisa untuk membersihkan jiwa kita, maka kita sempurnakan dengan apa?
kita sempurnakan di akhir bulan Ramadan dengan menunaikan zakat fitrah. Zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Maka kita sebagai orang-orang Islam, maka kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Siapa yang wajib untuk menunaikan zakat fitrah? Yang pertama adalah orang Islam. Ini kita nih orang Islam apa bukan, Pak? Orang Islam dituntut untuk menunaikan zakat fitrah. Di akhir bulan Ramadan kita dituntut berkewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah, untuk membersihkan jiwa kita, yang mana kadang-kadang makanan yang masuk ke dalam perut kita ada mungkin barang-barang yang haram, mungkin ada barang-barang yang syubhat, kita nggak tahu, makanya kita bersihin tuh. Siapa tahu beras yang kita hasil itu beras dari mana? Kita nggak tahu, Pak. Ada yang haram, ada yang syubhat, ada yang halal, makanya kita nggak tahu makanan yang mana yang haram, makanan yang mana yang syubhat. Yang penting kita mah perut kita kenyang, kita makan, yang penting kita mah dapat bantuan, yang penting mah kita dikasih, tapi kita nggak tahu asal usulnya. Makanya yang penting mah kita makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada. Udah baca doa belum nih tadi? Bu, udah baca doa, Bu? Apa doanya, Bu? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Orang Islam wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah kita sama-sama mengetahuinya, sama-sama mendapati yang mana waktu untuk menunaikan zakat fitrah terakhir itu adalah ketika tenggelam matahari. Makanya kita, Pak, makanya dari sekarang di masjid-masjid amil zakat udah menyiapkan, udah mengumumkan untuk menerima zakat. Benar apa benar, Pak? Tapi coba saya tanya, udah pada menunaikan apa belum? Belum. Emang apa belum? Belum dimulai. Oh, belum dimulai. Ya mudah-mudahan nanti dimulai ya. Yang ketiga itu adalah orang yang wajib menunaikan zakat. Itu adalah yang mana mereka yang mempunyai kelebihan harta. Berarti zakat mal. Zakat mal orang-orang yang berkelebihan hartanya, maka mereka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan zakat mal. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal, ibu kalau punya emas, Bu, ibu punya emas apa enggak, Bu? Punya berapa gram, Bu? Udah dijual apa belum, Bu? Udah dijual apa belum? Enggak laku. Kalau kita punya emas sudah mencapai nisabnya, berapa nisabnya? Ada yang mengatakan 85 gram. Kalau ibu punya emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Tapi ibu punya enggak emas 85 gram, Bu? Kagak punya, jujur benar, Bu. Orang yang dagang kalau sudah mencapai nisabnya 1 tahun haul, dihitung pertama kali umpama
Umpama pertama kali itu adalah modalnya 50 juta. 50 juta setahun kemudian dihitung itu, setahun lebih kemudian dihitung itu barang ternyata mencapai 1 nisab, maka itu wajib dikeluarkan zakat malnya. Orang-orang yang warungan, orang-orang yang dagang itu harus teliti. Bagaimana kalau tidak sampai kepada 1 nisab? Kalau tidak sampai kepada 1 nisab, Pak, tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Makanya hitungannya adalah haul, 1 tahun. Makanya saya semalam itu sampai sekarang belum tidur. Dari malam saya di Abah Romli, baru pulang tadi sebelum sahur jam 3 baru pulang dari Abah Romli. Saya bahas tentang zakat. Saya tanya tentang zakat. Yang mana yang sekarang ini adalah yang terjadi di masyarakat tentang amil. Amil itu ada kalanya diangkat oleh imam atau pemerintah. Tapi alhamdulillah di Az-Zuhud ini sudah ada amilnya, alhamdulillah. Udah ada apa belum? Udah dong. Az-Zuhud gitu loh. Az-Zuhud mah udah. Siapa amil itu? Yaitu orang yang mengurusi tentang zakat. Apakah amil itu berhak untuk mendapatkan zakat? Ini menjadi pertanyaan semalam saya sama Abah Romli. Saya tanya, Abah, itu ada di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Ini ada 8 asnaf orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yang pertama, untuk siapa zakat fitrah lil fuqara? Yaitu untuk orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu siapa sih? Orang fakir itu adalah orang yang selalu kekurangan di dalam hidupnya, tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, dan juga dia tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Dia tidak bekerja, pengangguran. Kalau kata kita mah pengacara, pengangguran, banyak acara, tidak ada penghasilan, dia selalu kekurangan di setiap harinya, maka itu disebut dengan fuqara. Yang kedua, siapa orang yang berhak untuk mendapatkan zakat? Wal masakin, yaitu orang-orang kismin. Orang miskin itu adalah punya pekerjaan, tapi mereka kekurangan, tidak mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Itu adalah orang miskin. Berhak dia untuk mendapatkan zakat fitrah. Yang ketiga, siapa? Wal amil. Amil. Lantas saya tanya, Abah, amil itu berhak apa enggak untuk mendapatkan zakat? Kata beliau apa? Amil itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Amil itu berhak untuk menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Akan tetapi amil itu adalah berhak untuk mendapatkan ujrah. Ini semalam saya jadi pembahasan.
Abah, ayatnya begini Pak. Iya, tapi amil itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi amil itu berhak untuk menerima zakat dan tidak berhak untuk memiliki zakat. Lantas apa buat amil? Buat amil itu adalah ujroh. Lantas saya tanya, Abah, panitia dengan amil itu sebagaimana? Ya amil, ya panitia. Panitia, ya amil yang ditunjuk oleh imam, oleh pemimpin setempat. Kalau kita masih gampang dari Basnas, dari Lazisno masih gampang kita. Tapi kalau yang ada di pelosok, siapa yang mereka tunjuk? Maka sebagaimana imam setempat yang menunjuknya. Tuh kata Abah. Kalau kita mengikuti aja udah. Jadi amil itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi amil itu berhak untuk mendapatkan ujrah. Tapi berhak menerima zakat. Tapi tidak berhak untuk memiliki zakat. Jelas apa enggak ini? Ini semalaman saya bahas sama Abang. Semalaman saya bahas. Yang jadi masalah di masyarakat itu saat ini adalah tentang hak amil. Berhak apa enggak untuk mendapatkan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan ini kata Abang, ini adalah amil, dia berhak menerima, tapi dia tidak berhak untuk memiliki. Bahkan dia berkewajiban untuk menyalurkan itu adalah zakat fitrah atau zakat mal. Supaya apa? Tidak rancu Pak. Supaya tidak rancu. Makanya selama ini yang terjadi di masyarakat, tapi kalau seumpamanya amil itu atau panitia itu menerima ujrah, maka itu adalah boleh. Itu kata Abah. Semalam saya bahas Pak. Masya Allah. Sehingga unek-unek saya semalam itu lepas. Jadi kalau begitu berarti aman. Makanya jadi masalah itu adalah tentang amil dan panitia. Yang penting ditunjuk oleh pemimpin setempat, itu sudah menjadi amil. Tapi Basnas atau undang-undang yang sekarang itu adalah bagaimana amil itu mendapatkan SK. Tahu SK Pak? SK Surat apa? Keputusan untuk menjadi amil. Nah ini sekarang yang sedang ramai. Umpama SK itu tidak ada, bagaimana? Saya bahas semalam. Bagaimana kalau seumpamanya sekarang itu kan SK harus ada. Kalau tidak ada SK bagaimana? Ya sudah cukup imam setempat, pemimpin setempat yang nunjuk menjadi amil. Itu kata Abah. Kalau kita telusuri benar ya. Kalau kita telusuri benar. Makanya menurut Imam Hanafi, amil itu adalah apa? Amil itu adalah petugas yang diangkat imam. Imam itu adalah pemimpin setempat, boleh, atau pemimpin negara, untuk menerima dan mengumpulkan zakat. Mereka berhak mendapat bagian atas usahanya, mendapatkan bagian atas usahanya. Berarti bukan zakat ya. Di sini bukan zakat. Itu menurut Imam Hanafi. Yang kedua, mazhab Imam Malik, amil adalah petugas pengumpul dan mendistribusikan zakat.
Amil berhak menerima bagian zakat, menerima. Amil berhak menerima bagian zakat, bahkan jika ia kaya sesuai upah pekerjaannya. Dia bisa menerima, tapi dia boleh menerima walaupun dia kaya, walau ghani, walaupun dia kaya, dia boleh menerima ujrah, bukan zakatnya, Pak. Kalau kata Imam Syafi'i, amil itu mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat, penghimpunan, penjaga, pencatat, pembagi. Amil menerima bagian sesuai besaran upah, Pak, yang ditetapkan imam, yang ditetapkan dengan cara kesepakatan. Ini amil mendapatkan upah berapa? Menurut Imam Hambali, amil adalah petugas yang diutus oleh imam untuk mengambil zakat dari para muzaki. Mereka berhak menerima bagian zakat sebagai bagian dari 8 asnaf. Kalau menurut Imam Hambali, itu adalah mereka berhak menerima bagian zakat sebagai bagian dari 8 asnaf. Kalau menurut Imam Hambali. Tapi lebih amannya mana? Lebih amannya mah kalau buat amil itu adalah ujrah. Itu lebih aman. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah merupakan kita sebagai orang-orang Islam. Yuk kita sama-sama kita tunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya semalam bertanya, bagaimana Bah orang yang punya gaji tapi gajinya habis? Umpama saya punya gaji 3 juta, apakah saya wajib mengeluarkan zakat? Itu mah bukan zakat, Ustaz. Apa Bang? Itu namanya infak. Namanya infak. Yang namanya zakat itu adalah uang yang terdiam, maksudnya tabungan dalam 1 tahun mencapai 1 nisab, sebagaimana emas 85 gram. Umpama harga emas 2.500.000 kali 85 gram berapa Pak? Saya yakin Bapak nggak tahu. Biasanya hitung-hitungan emas mah ibu-ibu tahu dah. Bu, 85 gram dikali 2.500.000 berapa Bu? Banyak. Kurang lebih itu kalau tidak salah berapa? 20 juta. 200 lebih. 200 juta lebih. Kalau Bapak atau Ibu punya harta di bank yang tersimpan 200 juta lebih, maka ketika itu sampai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Tapi kira-kira saya tanya, Bu, Ibu punya 300 juta apa enggak di bank, Bu? Kagak punya. Bapaknya ada enggak, Bu? Bapaknya punya enggak, Bu? Suaminya punya enggak, Bu? Ibu punya suami enggak? Ibu punya suami enggak? Ibu punya suami apa enggak? Enggak. Ibu enggak punya suami? Itu adalah harta kita. Tapi kalau cuma profesi atau gaji kita setiap saat habis, setiap saat ludes, itu namanya infak. Dikeluarkan 2,5%, itu mah infak saja, bukan zakat. Itu adalah yang dibahas juga semalam. Makanya mudah-mudahan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama untuk tunaikan zakat fitrah. Dan juga jika kita ada harta
emas, perak dan lain sebagainya. Jika kita punya harta, yuk sama-sama kita keluarkan insya Allah. Kenapa? Karena siapa tahu ada harta yang kita dapatkan itu adalah dari harta-harta yang haram dan juga harta-harta yang syubhat. Mudah-mudahan yang singkat ini membawa manfaat untuk kita semua. Senantiasa mudah-mudahan menjadikan kita ketika ditinggal bulan Ramadan, kita kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada kesucian. Kayaumi waladatu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan daripada kandungan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.